Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita memasuki materi yang baru yaitu tentang interaksi sosial. Namun sebelum mempelajari materi yang baru ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah membaca. Semoga yang sudah membaca basmalah tadi kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, sebelum saya menjelaskan tentang materi baru ini, silahkan kalian siapkan alat tulis, pulpen dan bukunya, buku IPS ya tentu saja. Nah, tugas kalian apa? Mencatat apa yang saya sampaikan, boleh diringkas lagi. Nah, seperti itu. Eh, tugasnya atau tugas merangkum ini memang tidak dikumpulkan, tetapi kalian wajib mengerjakan. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk kalian belajar untuk ulangan harian maupun penilaian akhir semester. Seperti itu ya. Oke, silahkan videonya dijeda terlebih dahulu, kemudian kalian menyiapkan alat tulisnya. Oke, anak-anak, kalian sudah menyiapkan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari apa saja ya? Nah, kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Tujuannya untuk apa? Supaya siswa bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial dan juga syarat-syarat interaksi sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Selain itu, agar siswa bisa menjelaskan bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Nah, yang bersifat asosiatif itu apa? Disosiatif itu apa? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke, anak-anak sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama akan saya awali dengan manusia makhluk sosial. Loh, kok bisa manusia itu makhluk sosial? Nah, manusia itu selalu hidup bersama manusia lainnya, jadi tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena manusia itu punya naluri yang disebut naluri gregarious atau naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Nah, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, makanya manusia itu disebut sebagai makhluk sosial, seperti itu. Nah, manusia itu selalu berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Tuh. Oke. Jadi interaksi sosial itu apa sih? Nah, akan kita bahas di slide ini. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia dan harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Nah, artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka yang ditanyai harus menjawab. Jika yang satu meminta bantuan, maka yang lainnya harus mau membantu. Jika kamu meminta temanmu itu mengajak bermain atau belajar, maka temanmu juga harus ikut bermain atau belajar. Nah, itu yang dinamakan interaksi sosial. Jadi hubungannya timbal balik. Kalau misalnya kamu bertanya kepada temanmu, tapi temanmu nggak menjawab, itu namanya bukan interaksi sosial. Kenapa? Karena hubungannya tidak timbal balik. Kalian bisa melihat orang yang saling berjabat tangan, yang satu meminta jabat tangan, yang satu menerima jabat tangannya. Maka di situ kedua anak tersebut itu melakukan interaksi sosial karena hubungannya timbal balik seperti itu. Nah, apa sih tujuan interaksi sosial? Nah, tujuan interaksi sosial adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan juga papan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, dan juga kebutuhan akan kasih sayang. Jadi, interaksi sosial yang terjadi di masyarakat itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya tadi kita lihat di gambar yang pertama, ada anak
murid-murid yang belajar dengan guru. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan siswa yaitu tentang pendidikan. Jadi siswa bisa mendapatkan penjelasan dari guru seperti itu. Nah, ini kita masuk ke syarat interaksi sosial. Nah, syarat interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Nah, itu harus ada dua hal tersebut. Tanpa adanya kedua syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan terjadi. Kenapa? Karena melalui kontak sosial atau kontak dan komunikasi seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Jadi harus ada kontak. Ada kontaknya misalnya eh, misalnya orang yang berjabat tangan tadi kan ada kontaknya, mereka saling berjabat tangan, ada komunikasi, ada pembicaraannya, seperti itu. Supaya apa? Bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, seperti itu. Nah, kontak sosial di sini tidak hanya bersentuhan secara fisik ya, tetapi bisa juga secara tidak langsung atau non fisik, misalnya melalui telepon, SMS, lain-lain. Nah, itu juga namanya kontak sosial. Misalnya, saya menjelaskan materi ini melalui YouTube. Nah, di situ juga terjadi kontak sosial, walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi ada kita ada kontaknya, ada hubungannya walaupun melalui media seperti itu ya. Kalau komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Bisa menggunakan alat bantu, bisa juga tidak menggunakan alat bantu supaya uh, orang lain itu merespon seperti itu. Diingat ya, kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa kedua syarat itu tidak akan terjadi interaksi sosial. Jadi kontak dan komunikasi merupakan syarat yang sangat penting. Nah, oke, kita lanjut ke ini. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi interaksi sosial? Nah, faktornya itu ada 4. Ada imitasi, identifikasi, sugesti, dan juga simpati. Jadi ada 4. Oke, maaf. Yang pertama adalah faktor imitasi. Imitasi itu merupakan proses seseorang, ya, imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Jadi, kamu mencontoh orang lain atau kelompok itu namanya imitasi. Misalnya, kamu dulu waktu kecil sering bermain masak-masakan karena sering melihat ibu kalian atau bunda kalian memasak di dapur. Itu namanya imitasi, jadi meniru seperti itu. Yang kedua adalah sugesti. Kalau sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, kalau kalian sakit, kalian pergi ke dokter supaya sembuh. Nah, kalian yakin kalau pergi ke dokter itu bisa sembuh. Nah, itu namanya sugesti atau kalian mempunyai pikiran yang akan berpengaruh dan menggerakkan hati kalian itu untuk pergi ke dokter misalnya. Nah, yang ketiga adalah identifikasi. Nah, itu identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dari seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, ini juga mencontoh. Kalau imitasi itu cuma niru, misalnya tadi bunda kalian sering masak di dapur, kalian lihat bunda kalian, terus kalian main masak-masakan biar kayak bunda. Nah, itu namanya imitasi. Tapi kalau identifikasi berbeda. Misalnya, kalian suka sama pemain bola kalau yang putra. Nah, kalian yang suka atau mengidolakan pemain bola, terus kalian tuh tingkah lakunya atau tingkah lakunya si pemain bola itu kalian lakukan seperti itu. Itu namanya identifikasi atau kalian tuh meniru sampai tingkah lakunya. Misalnya si pemain bola itu kalau jalan suka sambil misalnya nendang-nendang. Nah, kalian itu
mencontoh perilaku itu. Nah, itu namanya identifikasi. Atau mungkin yang Putri suka sama eh, K-pop atau Korea-Koreaan gitu. Terus apa yang kalian idolakan itu kalian tiru. Misalnya tingkah lakunya. Jadi misalnya kalian terus potong rambutnya sama seperti artis artis Korea itu. Nah, itu namanya identifikasi. Tapi ingat ya, silahkan mengidolakan seseorang atau sesuatu itu yang bisa menjadikan kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan mengidolakan seseorang atau kelompok orang yang bisa membuat pribadi kalian itu semakin jelek. Jangan seperti itu. Jadi silahkan mengidolakan seseorang yang bisa memotivasi kalian atau membuat kalian itu menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Yang keempat, faktor interaksi sosialnya itu adalah simpati. Nah, simpati di sini juga mempengaruhi interaksi sosial. Kenapa? Karena kita akan merasakan seolah-olah menjadi orang lain. Nah, misalnya pada saat teman kalian itu tertimpa musibah, misalnya teman kalian terkena bencana banjir, kalian juga ikut sedih dan juga berusaha membantunya. Nah, itu namanya simpati. Atau misalnya kalian mendengar kabar tentang bencana tsunami di Aceh, terus kalian kasihan sama orang-orangnya. Nah, kalian membantu orang tersebut itu namanya simpati. Oke, anak-anak, begitu ya. Kita lanjut. Nah, ini, tahukah kamu tidak semua tindakan manusia itu merupakan interaksi sosial? Nah, jadi semua yang dilakukan manusia itu tidak semuanya interaksi sosial, karena interaksi sosial itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, satu, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Nah, interaksi itu bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang bisa. Yang kedua, berlangsung timbal balik atau saling merespon. Yang ketiga, ada komunikasi dan simbol yang disepakati. Dan 4, ada tujuan tertentu. Oke, lanjut ya. Nah, aturan dalam berinteraksi itu ada, ada 3 aturan mengenai ruang, aturan mengenai waktu, dan juga aturan mengenai gerak dan sikap. Nah, aturan mengenai ruang itu misalnya interaksi itu terjadi di mana? Kalau di keluarga berarti aturannya itu ya antara anak dan orang tua. Kalau di sekolah ya antara bapak ibu guru dengan kalian. Itu namanya aturan mengenai ruang. Kalau aturan mengenai waktu itu aturan mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi. Misalnya interaksi sosial itu terjadi dulu apa sekarang. Nah, itu aturannya beda misalnya. Yang ketiga adalah aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Nah, dalam berinteraksi, gerak dan sikap tubuh itu juga ada aturannya, supaya orang lain itu bisa membaca perilaku kita. Jadi kita itu kan kadang itu menggunakan simbol bahasa tubuh ya, tidak menggunakan kata-kata. Misalnya mengangkat bahu, itu artinya nggak tahu kayak gitu. Kalau menganggukkan kepala berarti artinya ya atau setuju seperti itu. Itu namanya aturan mengenai gerak dan sikap tubuh seperti itu. Oke anak-anak, itu adalah materi yang pertama. Kita masuk sekarang ke bentuk interaksi sosial. Nah, dalam berinteraksi sosial di masyarakat, itu banyak interaksi yang sosial yang terjadi. Jadi ada beberapa bentuk interaksi sosial, itu bisa yang positif dan juga negatif, atau yang mengarah ke persatuan atau mengarah ke perpecahan. Nah, yang akan kita pelajari ada 2 bentuk interaksi sosial, yaitu interaksi sosial yang merupakan proses asosiatif dan juga interaksi sosial yang merupakan proses disosiatif. Nah, oke, yang pertama adalah proses asosiatif. Kalau proses asosiatif merupakan proses interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Jadi itu mengarah ke persatuan, bukan perpecahan ya. Kalau asosiatif itu mengarah ke kesatuan pandangan supaya pandangannya sama. Nah, proses asosiatif di sini ada 3, yaitu kerjasama, akomodasi, dan juga asimilasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kerjasama. Nah,
Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama dalam masyarakat itu dikenal dengan gotong royong. Kalau dalam pelaksanaan kerja itu ada kerukunan, bergaining atau perjanjian pertukaran barang dan jasa, kooptasi penerimaan unsur baru atau menghindari perpecahan, koalisi kombinasi antara dua orang atau lebih, dan joint venture atau kerjasama untuk proyek tertentu. Yang kedua adalah akomodasi. Adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Nah, akomodasi ini juga memiliki beberapa bentuk. Nah, ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Nah, yang pertama adalah koersi. Koersi adalah akomodasi yang terjadi karena paksaan. Nah, jadi, kalau koersi itu, kan kalian ingat ya, saya kembalikan, akomodasi itu cara menyelesaikan pertentangan atau masalah tanpa menghancurkan pihak lawan. Sehingga itu, jadi intinya akomodasi itu menyelesaikan pertentangan dengan baik-baik, seperti itu. Nah, yang pertama adalah koersi. Berarti koersi itu menyelesaikan masalah karena paksaan, misalnya pembebasan korban penculikan yang harus melalui baku tembak antara polisi dengan penculik, kayak gitu. Itu namanya koersi. Kompromi itu penyelesaian masalah di mana pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya dan saling mengerti. Misalnya, saya dan teman saya ada masalah, tapi kita itu saling saling merenung, saling mengurangi tuntutan saya, teman saya juga mengurangi tuntutannya supaya masalahnya cepat selesai, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah arbitrasi, adalah penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, kalau arbitrasi ini biasanya dilakukan oleh badan yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak-pihak yang berselisih. Nah, misalnya eh misalnya, proses penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Belanda dalam perebutan kedaulatan atas wilayah Papua Barat itu melalui lembaga arbitrasi internasional. Jadi, ada lembaga tertentu yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Yang keempat adalah mediasi. Nah, kalau mediasi ini juga hampir sama dengan arbitrasi. Nah, ini adalah penyelesaian masalah dengan menghadirkan pihak ketiga. Tapi pihak ketiganya itu hanya menasehati, seperti itu. Yang kelima adalah konsiliasi, adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, DPR yang mempertemukan wakil dari perusahaan dengan wakil buruh untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, itu namanya konsiliasi. Jadi misalnya ada masalah antara buruh dan juga antara perusahaan. Nah, si DPR ini berusaha menemukan atau menggali keinginannya perusahaan gimana, keinginannya buruh gimana supaya tujuannya itu tercapai bersama, seperti itu. Yang keenam adalah toleransi, adalah akomodasi yang timbul tanpa sadar dan tanpa direncanakan. Seperti itu. Jadi toleransi itu saling mengerti itu aja. Kalau stalemate adalah akomodasi atau penyelesaian masalah yang menempatkan pihak bertikai berhenti pada titik tertentu karena mengalami jalan buntu. Jadi stalemate itu selesai begitu aja karena udah nggak bisa diselesaikan maka ya udah berhenti di situ masalahnya. Itu namanya stalemate. Adjudikasi itu penyelesaian perkara di pengadilan, misalnya penangkapan pejabat negara yang melakukan korupsi kemudian diadili di KPK. Itu namanya contoh adjudikasi atau penyelesaian di pengadilan. Oke.
Bentuk, yang ketiga yaitu asimilasi, yaitu cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Jadi asimilasi itu, proses di mana seseorang itu mau menerima perbedaan, mau bertoleransi, mau menghargai orang lain, mau menghargai kebudayaan orang lain. Supaya apa? Terjadi kesatuan, jadi tidak ada konflik, seperti itu misalnya. Orang Tiongkok itu kan bahasanya juga bahasa Cina. Karena dia lama hidup di Indonesia, akhirnya bisa berbahasa Indonesia dan dialek Tiongkoknya itu udah mulai berubah. Jadi agak-agak misalnya kalau di Jawa agak-agak, campur Jawa kan, seperti itu. Jadi asimilasi itu bisa terjadi karena adanya toleransi. Kalau tidak ada toleransi dan sikap saling menghargai, maka tidak akan terjadi asimilasi. Nah, oke, kita akan masuk ke proses disosiatif. Nah, proses disosiatif merupakan proses interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, ini mengarah ke perpecahan ya. Yang pertama, kompetisi. Yang kedua, kontravensi. Yang ketiga adalah konflik. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi itu bisa juga disebut dengan persaingan. Itu merupakan proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Seperti itu. Contohnya apa sih dari kompetisi atau persaingan? Yang pertama adalah merebutkan gelar juara. Misalnya, kalian saling merebutkan juara satu, itu namanya kompetisi atau persaingan. Tapi persaingan itu bersifat positif ketika kalian menggunakan cara-cara secara sehat atau cara-cara yang benar. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Merebutkan gelar juara seperti itu. Yang kedua adalah misalnya persaingan antara dua calon ketua IPM. Yang ketiga pertandingan futsal antar SMP, ada pertandingan sepak bola, pertandingan basket itu juga kompetisi. Tidak apa-apa kompetisi asal dilakukan dengan sehat atau dengan benar sesuai aturan itu tidak masalah. Semoga itu kompetisi atau persaingan itu jadi sah-sah aja. Walaupun mengarah ke perpecahan, tetapi kan itu juga bagus ya kalau kompetisi asal dilakukan dengan benar tanpa menjatuhkan pihak lawan. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi merupakan sikap seseorang yang tersembunyi terhadap orang lain atau unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, kontravensi itu misalnya OSIS di sekolah punya rencana, tetapi kalian itu tidak setuju terhadap rencana tersebut, sehingga kalian itu muncul rasa tidak suka atau rasa benci, namun rasa tersebut masih kalian sembunyikan. Jadi kalian diam-diam nggak suka, diam-diam ngerasani OSIS. Wah, OSIS kok punya, kegiatan kayak gitu toh, kita itu nggak suka, kayak gitu, tapi cuman sembunyi-sembunyi kalian. Nah, itu namanya kontravensi. Jadi tidak secara langsung, kalian cuman rasan-rasan aja, kayak gitu bahasa Jawanya. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Nah, ini adalah, proses disosiatif yang mengarah ke perpecahan sebenarnya. Nah, ini adalah proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain yang disertai ancaman atau kekerasan. Ini adalah proses yang sangat tidak baik. Nah, contohnya apa? Misalnya konflik antar kelas. Kalian antara kelas satu dengan yang lainnya saling berkonflik. Nah, itu namanya contoh konflik atau pertentangan atau demo mahasiswa yang menuntut buruh. Nah, itu juga contoh demo mahasiswa buruh, mohon maaf. Maksud saya demo mahasiswa yang menuntut pemerintah, misalnya tentang UUD Ketenagakerjaan. Nah, itu contohnya pertentangan atau konflik yang bisa mengarah ke perpecahan seperti itu. Nah, oke, nah, itu materi kita hari ini. Mohon maaf ya jika di akhir ada suara, pengajian yang keras karena kebetulan pas saya merekam ini ada pengajian dan, rekaman ini sudah saya mulai. Oke, anak-anak, mohon maaf ya, semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Kalau tidak paham, boleh kalian
Tanya saya lewat wali kelas, minta nomor saya ke wali kelas, atau yang sudah punya bisa share ke teman-temannya. Silahkan, saya sangat menerima jika kalian belum jelas dan kalian bertanya maksudnya itu bagaimana, saya sangat senang sekali. Jadi saya tunggu, kalau kalian belum jelas boleh bertanya. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih bagi yang sudah merangkum, bagi yang belum silahkan dirangkum. Silahkan dipelajari, dibaca-baca lagi mana yang belum jelas, dan mohon maaf jika ada suara-suara yang mengganggu kalian di akhir video ini. Oke, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.